Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والحلاك يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-babul arba'una fi zikri anwa'il azabi ala qadri a'malihim. Al-babul arba'una, bab yang ke-40. Fi zikri, di dalam menerangkan anwa'il azab, bagian azab, ala qadri a'malihim, atas ukuran amal mereka. Qala Nabi alaihi salam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanju minan nari min ummati, akan diselamatkan dari neraka dari umatku, ba'da alfa wasittina sanata, setelah 1060 tahun. Kaumun, satu kaum, samanun minal luhumi, yang gemuk dari daging, mahzulunan minad din, namun mereka kurus dari agama. Kasatin minas siabi, dan orang yang mengenakan daripada pakaian. Urratun, tetapi telanjang. Minat ta'ati, dari ketaatan. Alimuna, mereka tahu. Ya'lamuna, mereka mengerjakan. Zohiron, secara zohir. Minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Wahum, dan mereka. Anil akhirati, dari akhirat. Hum ghafiluna, mereka semua lalai. Ai jahiluna, artinya mereka bodoh. Wahum, dan mereka. Ahlul aswaki, ahli pasar. Wal hawa, dan hawa nafsu. Yaktasibuna, yang mereka mencari. Min ayyi malin, dari harta. Sawan, yang samar. La yubali, yang tiada mereka peduli. Allahu ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min ayyi babin, dari pintu mana. Yadkhulunan naro, mereka akan masuk neraka. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, wahai Nabi Musa. Lau ra'aita, andaikan engkau melihat. Nakidul ahdi, orang yang mengingkari janji. Wal amanati, dan amanat. Yusabbihuna ala wujuhihim, akan menyerupai mereka atas wajah-wajah mereka. Ilan nari, kepada neraka. Fa iza tarahu fi jahannam, maka apabila mereka digiring ke dalam neraka jahannam, soro, maka jadilah kulla aduwin, tiap anggota minhum, dari mereka, fi makanin, di dalam satu tempat.
Wa kullu urukin fi makanin, dan tiap-tiap otot di dalam satu tempat. Wa qulubuhum fi makanin, dan hati mereka di dalam satu tempat. Wa qala, dan berkata mereka, wailun linakidil ahdi. Celaka bagi orang yang mengingkari janji, wal amanati, dan amanat. Tarahu, mereka melihat atau menyaksikannya, masluban, disalib, ala sajarotiz zakum, di pohon zakum. Tadkhulu min duburihi, akan keluar dari duburnya. Wa takhruju min famihi, dan akan keluar dari mulutnya. Tadi masuk ya. Tadkhulu min duburihi, masuk dari duburnya. Wa takhruju min famihi, dan keluar dari mulutnya. Wa aznihi wa ainaihi, dan kedua telinganya dan kedua matanya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Nabi Musa, lau ra'aita, andaikan kau melihat, nakidul ahdi, orang yang mengingkari janji, wal amanati, dan amanat, qad qarnahu syaitan, sungguh telah menemaninya oleh syaitan, fisalasili, di dalam rantai, wal aglali, dan belenggu, mu'allakun, digantungkan, bilisanihi, dengan lisannya, yasilu dimaihi, mengalir darahnya, min munakhorihi, dari pelipisnya. La yanamu, tiada tidur, torfatun, sekejap ainin mata, wala yajidu, dan tiada menemukan rohatun, kesenangan, torfata ainin, sekejap mata. Hatta, sehingga, innal kafiro, sesungguhnya orang kafir, yatlubul aman, menuntut keamanan atau keselamatan, bil mauti, dengan kematian, minal azabi, dari azab. Wa kazana kidul ahdi, dan begitu juga orang yang mengingkari janji, yatlubul aman, mencari keselamatan atau keamanan, bil mauti, dengan kematian. Wa kajazani, dan begitu juga orang yang berzina, wa akalur riba, dan pemakan riba, wa tarikus sholah, dan orang yang meninggalkan sholat. Yu'azibuna finnari, mereka disiksa di dalam neraka, haqban, lama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, laukana ma'ul bihar, andaikan adalah air lautan, mida, dan menjadi tinta, wal asjari aklaman, dan pohon-pohon menjadi pena, wal insi wal jinni, dan manusia dan jin kitaban, menjadi pencatat, la khosalatil aklam, niscaya habislah pena, wa fanaitul jinni wal insi, dan binasa jin dan manusia, wa nufazzitutil bihar, dan kering lautan, kullaha, seluruhnya, min qabli, dari sebelum, antaktuba adada hukobin, untuk menuliskan hitungan hakob jahannam. Wa zalika qaulihi ta'ala, dan yang demikian itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labisina fiha ahqaba, la yazukuna fiha bardaw wala saraba. Labisina fiha, mereka tinggal di dalam neraka, ahqaba, berabad-abad lamanya. La yazukuna fiha bardan, dan mereka tiada mencicipi di dalam neraka dingin, wala syaraban, dan tiada minuman, illa hamiman, kecuali nanah bercampur darah, wa ghassaqan jazaa, dan selain air yang mendidih dan nanas, seperti pembalasan yang setimpal. Jaza'au wifaqo, ya. Wa ghassaqan jaza'au wifaqo. Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, kepada malaikat Jibril, mal haqab, apakah itu yang dinamakan haqab?
Qala Jibril, menjawab malaikat Jibril alaihissalam, arba'atu alafi sanatan. Yang namanya Haqab adalah 4.000 tahun. Qala alaihissalam, bertanya lagi baginda Rasulullah, as-sanatu kam syahran? 1 tahun berapa bulan? Qala arba'atu alafi syahrin. 1 tahun 4.000 bulan. Qala alaihissalam, bertanya lagi baginda Rasulullah, asyaru kam yauman? 1 bulan berapa hari? Qala arba'atu alafin. Dijawab oleh malaikat Jibril, 4.000 hari. Qala alaihissalam, bertanya lagi baginda Rasulullah, wal yaum kaum sa'atin. Dan 1 hari berapa waktu? Qala sab'una alfa sa'atin. Dijawab oleh malaikat Jibril, 70.000 waktu. Wa kullu sa'ati sanatin minasani dunya. Dan tiap-tiap 1 saat daripada hitungan 1 tahun dunia. Titik sampai situ. Pada malam hari ini kajian kita memasuki bab yang ke-40 yang di dalamnya menjelaskan tentang bagian-bagian azab yang akan diterima oleh seseorang di dalam neraka ala qadri a'malihim, tergantung ukuran daripada amal perbuatannya selama mereka hidup di alam dunia. Sehingga di sini diambil dari salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya baginda Rasul memberitahukan kepada kita, yanju minan nari min ummati ba'da alfa wasittina sanatan. Nanti akan ada yang diselamatkan dari umatku, kata baginda Rasul. Mereka dikeluarkan dari neraka setelah berada di dalam neraka kurang lebih 1060 tahun. Di dunia aja kita hidup 60 tahun. Capek. Capek enggak? Capek. Apalagi yang susah, yang banyak masalah. Udah capek banget udah. Itu kan? Nah, ini di dalam neraka 1060 tahun. Baru dari umat baginda Rasul ada yang dikeluarkan dari dalam neraka. Siapa mereka? Ini yang pertama, yaitu kaumun samanun minal luhum. 1 kaum dari umat baginda Rasul yang badannya gemuk oleh daging. Cuma sayangnya mahzuluna minaddin, kurus dari agama. Ini bahasa kiasan. Bahasa kitanya, ada umat baginda Rasul yang badannya gemuk. Karena memang yang dia cari hanyalah kesenangan dan kehidupan dunia. Dia dapat itu semua kesenangan dunia, sehingga badannya kemudian jadi megar. Gemuk. Kenapa? Karena kerjaan cuma makan, tidur, senang. Ama ibadah nggak mau. Orang kalau kebanyakan makan, penyakit yang akan diderita adalah malas ibadah. Itu pasti. Apalagi kalau badannya udah gemuk. Wah, gila. Sholat jangankan 4 rakaat, 2 rakaat itu ngap-ngapan. Percaya nggak? Nah. Inilah kaum dari umat baginda Rasul yang nanti bahkan dikeluarkan dari neraka. Badannya gemuk karena memang cuma mencari kesenangan dunia. Cuma sayang, kata baginda Rasul, mahzuluna minaddin, sayang tuh orang kurus dari agama. Maksudnya apa? Jauh dari ajaran agama. Bahasanya kalau di kita kan alergi. Kalau ada orang ngomongin tentang masalah agama, hawanya udah gerah aja udah. Ada yang model begitu tuh. Ya.
Tapi kalau ngomongin tentang masalah dunia, bisnis, usaha, dan lain sebagainya, girohnya bukan main. Senang dia. Kenapa? Wah, untung gede nih. Begitu kan? Tapi kalau udah menyangkut masalah agama, alergi dia. Nggak mau. Suruh sodakoh. Ogah. Gitu kan? Disuruh untuk nyumbang masalah agama, ogah. Bahkan kalau bisa nggak ada yang keluar walau secuil pun. Nah, yang begini nih yang dikatakan mahzulun minadin, orang yang kurus dari agama. Tapi dengan rahmat Allah, akhirnya tuh orang dikeluarkan juga dari neraka. Mungkin dulunya dia masih mau ibadah kepada Allah. Lalu siapa lagi yang dikeluarkan? Kasatun minasyam urratun minat ta'at, yaitu orang yang memakai pakaian cuma telanjang dari ketaatan. Maksudnya apa nih? Pakaiannya mah wah bener, kokoh, kain sarung, peci apa mangklik banget. Sembayang kan? Nih, yang begini nih. Ada nggak yang begitu? Banyak banget. Penampilannya mah kalah Ustaz. Benar nggak? Nah Ustaz aja pecinya udah pada sebelah kuning, sebelah hitam gitu kan? Dia mau nggak? Kadang-kadang pakai udang-udang segede ban Vespa. Ada yang model begitu tuh. Gitu kan? Pakai sorban sembayang kan? Agak. Ini yang dinamakan dia mengenakan pakaian cuma telanjang dari ketaatan kepada Allah. Pakaiannya cuma sekedar kamuflase doang. Dia mengenakan pakaian seolah-olah pakaian takwa yang dia kenakan. Tapi hakikatnya nggak ada ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Contoh yang gampang, banyak betul nih, pakai baju kokoh di bulan puasa. Ada yang begitu tuh. Masuk warteg. Pakai peci lagi. Subhanallah. Nah, ini nih hati-hati yang model begini nih. Ini namanya bahasa yang dikatakan Rasul, kasatun minasyam urratun minat ta'at. Dia pakai pakaian cuma sayang telanjang dari ketaatan kepada Allah. Dan itu umat baginda Rasul. Ada yang model begitu. Ya. Nah ini. Lalu siapa lagi? Alimuna ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yaitu orang yang alim, yang dia punya ilmu, kemudian dia amalkan secara zahir. Kelihatannya dia ngamalin masalah agama, tetapi yang dia cari minal hayatid dunya, hanya sekedar kehidupan dunia. Ya. Wahum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka dengan masalah akhirat lalai. Ini bahaya nih. Orang alim, dia boleh belajar. Dia tahu hukumnya. Dia tahu ilmunya. Cuma sayang, yang dia cari hanyalah kesenangan dunia. Perkara dunia lah. Dan ulama-ulama yang kayak begini nih, di zaman sekarang banyak. Mendekati akhir zaman, makin banyak. Dan untuk masalah akhirat, ya lupa. Yang penting kesenangan dunia. Di kelompok yang ketiga. Artinya apa? Apakah nanti di akhirat ada orang alim yang bakalan masuk neraka? Banyak. Jangan dikira sedikit. Kenapa? Karena ulama di alam dunia ini dibagi dua. Yang pertama dinamakan ulama yang benar-benar ulama. Yaitu ulamaul khair sebutannya. Ulama yang baik. Yang dia amalkan ilmunya bukan untuk dunia. Tapi dia mencari akhiratnya dengan ilmu yang dia miliki. Ada pula yang dinamakan ulama su. Ulama yang jelek. Dia tahu segala macam hukum. Tetapi apa? Dia amalkan itu semua demi mencari kesenangan dunia. Supaya kelihatan bahwa Ustadz juga kagak kalah sama seleb. Ada yang begitu kan? Ada. Sebutlah Ustadz seleb. Ada yang begitu tuh. Ini hati-hati ya. Kenapa?
Karena kata baginda Rasul, ketika Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasul menyaksikan ada orang yang sedang berenang di api neraka. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa tuh orang kok lagi berenang di dalam api neraka?" "Dia adalah umatmu ya Rasul." "Apa dia orang pintar?" "Pintar ya Rasul. Bahkan dia hafal Quran, hadis, berbagai macam ilmu dia tahu." "Tapi kenapa dia bisa begitu?" "Karena dia menghafalkan Al-Quran, tapi kemudian hafalannya nih banyak yang hilang disebabkan kesibukannya dengan dunia." Jadi hati-hati. Ngapalin Quran ini kan butuh pemikiran yang betul-betul mendalam. Setelah hafal, rawatin tuh hafalannya. Jangan sampai hilang. Apalagi Quran. Kalau dia hilang, lepas dari hafalan kita, tuh jaminannya. Yang hafal Quran saja berenang di dalam api neraka. Ustaz, kalau begitu saya kagak hafal. Dan kagak mau ngapalin dah. Apa lagi? Begitu kan? Artinya apa? Ketika kita sudah hafal segala sesuatu, rawatin dengan baik. Kenapa? Karena yang dapat menghilangkan hafalan kita adalah kemaksiatan, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada nih beberapa hal yang menyebabkan ingatan kita itu lepas. Dosa-dosa kita karena maksiat kita. Jadi kalau ada orang gampang pikun, gampang lupa, gampang cara ngukurnya. Lihat tuh perbuatannya. Lebih banyak maksiatnya apa enggak? Terlebih lagi Quran, hadis, dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul dipelihara dengan sebaik-baik. Jadi nanti ada umat baginda Rasul yang alim, cuma sayang dia mengamalkannya hanya untuk dunia. Dan akhirat dia lalai. Yang penting kelihatan di dunianya. Kalau di akhirat urusan belakang. Nah, mereka ini adalah aijahiluna, yaitu orang-orang yang bodoh. Pinter kalau kita lihat. Cuma dalam pandangan Allah bodoh nih orang. Kenapa? Karena yang dia cari adalah dunia. Bukankah di dalam Al-Quran Allah sudah bilang, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan ketahuilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Jadi ketika kita berilmu, pelihara ilmu kita dengan sebaik-baiknya. Makanya salah satu memelihara ilmu dengan baik, jauhi kemaksiatan kepada Allah. Termasuk berbohong. Makanya jangan heran, Fatihah yang dibaca sama. Ada orang baca Fatihah 1 kali disembur di air, manjur. Orang sakit sembuh. Ada yang baca Fatihah 100 kali dikasih ke orang, bukan tambah baik. Ada kan yang begitu kan? Apa sih masalahnya? Apa Fatihahnya yang salah? Bukan, yang bacanya. Kadarnya, ukurannya bagaimana? Makanya jangan heran kalau yang baca kiai misalnya. Gitu kan? Walaupun cuma Fatihah, kadang-kadang kalau giginya udah kagak ada kan kagak jelas juga bacanya. Begitu kan? Tapi manjur. Kenapa? Mungkin hatinya bersih. Kemaksiatannya dia jaga. Lah preman sebaca Fatihah 100 kali sembuh kan? Kenapa? Hatinya kotor. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kemudian, siapa lagi yang akan dikeluarkan dari neraka? Wahum ahlul aswaq wal hawa. Yaitu mereka yang ahli pasar, artinya tukang dagang. Wal hawa, dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Banyak nih orang yang mengikuti hawa nafsu perbuatannya. Kenapa ahli pasar ini dikeluarkan dari neraka dan harus masuk neraka juga? Alasannya, karena orang yang ahli pasar tukang dagang, enggak semuanya jujur. Banyak enggak? Banyak. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin allazina iza qatalu 'alan nasi yastawfun
wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kan begitu kan? Apa sih ini? Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang suka mengurangi timbang. Nah, tukang dagang. Tukang dagang bukan? Tukang dagang. Ustaz, saya mah kagak pakai timbangan. Saya mah dagang lawan, lah meteran. Begitu kan? Banyak enggak? Banyak. Notaris lah sama. Meteran juga ukurannya kan gitu kan? Iya. Allah sudah katakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Tuh. Kalimatnya udah begitu tuh. Wailun, celaka. Kenapa? Karena Allah tahu yang namanya orang dagang apalagi di pasar godaannya gede. Kepengenannya kan untung. Kagak ada jumlah tukang dagang pengen rugi. Bagaimana caranya untung? Wah, timbangan ditambal. Gitu kan? Iya. Ada nggak? Supaya tambah berat. Literan ditambal. Tukang beras biasa kerjaannya. Bener nggak? Iya. Ada yang pakai meteran dikurangin 10 cm. Pesan 100 ya, 1 meter dikurangin jadi 90. Ada yang begitu. Ya. Nah, kalau sudah kayak begitu, hati-hati tuh. Neraka dulu tempatnya. Apalagi yang berani kalau ngukur tanah dikurang-kurangin. Wah, siap-siap tuh. Lebih parah dibandingkan tukang kerja tukang nyobek nih, biasanya begitu. Gitu kan? Supaya dapat untung lebih, sengaja dilewatin dikit. Gitu kan? Kemudian apa? Dijadiin duit. Wah, celaka tuh. Jangankan pakai semeter, sejengkal saja itu nanti dikalungin dengan 7 lapis bumi. Nah, memang bumi 7 lapis, iya. Bukan selapis 2 lapis. Kita ini lapisan pertama, anak Adam. Lapisan kedua tuh di bawahnya ada lagi penghuninya. Sampai hingga lapisan yang ketujuh. Lapisan yang ketujuh iblis beserta bala tentaranya. Kemudian tuh diangkat yang sejengkal tadi, diukur, dikalungin di leher kita. Kira-kira berapa ya lamanya? Berapa banyak? Jangan iseng-iseng. Nah, timbang sejengkal. Hati-hati. Ya. Ini kerjaan ya manusia namanya. Kadang-kadang berani begitu. Nauzubillah. Mereka inilah yang dikatakan wal hawa. Yaktasibuna min ayyimalin sawala yubali Allahu ta'ala min ayyibabi yadkhulunan nar. Mereka mencari harta dari mana saja, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat harta. Kalau sudah begitu, maka dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli itu orang masuk dari pintu neraka mana saja. Nauzubillah. Kalau sudah begitu, bisa kita bayangkan. Inilah mereka orang-orang tuh yang bakalan masuk neraka dulu, baru kemudian dikeluarkan sesuai dengan ukuran amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Paling rendah tadi berapa? 1060 tahun. Jangan ukuran dunia, tapi ukuran akhir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa. Kata Allah, "Ya Musa, lau ara'aita nakidul ahdi." Wahai Musa, andaikan kau melihat nanti orang yang mengingkari janji, wal amanati, dan mengkhianati amanat, yusabbihuna ala wujuhim ilan nar, mereka diseret wajahnya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi caranya begitu tuh. Masuk neraka bukan disuruh digiring, ayo masuk. Enggak begitu. Langsung diseret sama malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Diseretnya bagaimana? Ya tadi tengkurap. Karena wajahnya yang ditarik oleh malaikat. Fa iza tarahu fi jahannam sara kullu arbin minhum fi makanin. Dan ketika mereka sudah sampai di dalam neraka jahanam, jadilah bentuknya ini nih, seluruh anggota badannya ada di satu tempat. Bahasa kitanya kumpul jadi satu. Tangan, kaki, pala jadi satu. Pernah tidur bekukul? Nah, kayak begitu tuh modelnya tuh. Tahu bekukul, engkuk. Zaman dulu tuh ada binatang engkuk, sekarang udah nggak ada.
Begitu tuh modelnya. Seluruh anggota badannya jadi satu. Jadi satu. Kita kalau buatan dingin kan berkumpul. Kayak begitu tuh modelnya. Kenapa? Karena saking nggak tahan berada di dalam neraka jahanam. Terus apa lagi? Wa kullu urukin fi makanin. Ototnya, urat-uratnya juga jadi satu. Karena kan urat kita bisa-bisa nih. Urat kaki, tawar. Urat tangan, urat kepala. Nanti kita nggak bisa bedain udah tuh. Mana urat kepala, mana urat tangan, mana urat kaki. Ototnya yang mana? Kenapa? Gumpal jadi satu. Karena kita nih otot ketarik aja, otot kejepit bahasanya. Sakitnya bukan, Man? Benar nggak? Kita nih otot kejepit, ribut kita. Nah ini otot jadi satu semuanya. Coba dah bayangin. Sakitnya kayak apa? Ditambah lagi, wa qulubuhum fi makanin, dan hatinya, maksudnya isi perutnya semuanya jadi satu. Sakitnya kayak apa kira-kira? Ya. Wa qala, makanya dikatakan wailun linakidil ahdi wal amanah. Celaka untuk orang yang berani mengingkari janji, begitu juga yang berani tidak menjaga amanah. Tarahu masluban ala sajaratiz zakum. Engkau nanti akan lihat Musa bagaimana mereka disalib di pohon zakum. Kemarin dari ceritain pohon zakum. Buahnya aja berduri. Apalagi pohonnya. Ya kan? Disalib di situ tuh. Bagi orang-orang yang mengingkari janji dan tidak menunaikan amanah. Sehingga apa? Tadkhulu min duburihi, masuk tuh api dari duburnya. Dari arah belakangnya. Kemudian wa takhruju min famihi, keluar tuh api dari mulutnya. Ibarat sekarang nih kita ngobong, tahu ngobong? Ya. Kita bakar tuh dari bagian belakang. Yang keluar apinya dari mulut. Kalau nggak percaya duduk aja di kompor jajan. Gitu kan? Dan bukan hanya mulutnya, wa uzunaihi wa ainaihi, kedua telinganya dan kedua matanya pun mengeluarkan api. Mati, nggak ada mati di sana. Inilah siksaan bagi orang yang suka mengingkari janji dan tidak menunaikan amanah. Jadi hati-hati ya. Kalau kita berjanji, tunaikan. Kenapa? Karena dikatakan al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Yang namanya hutang kan mesti dibayar. Di dunia lepas, di akhirat tetap ditagih. Begitu juga orang yang berani mengingkari amanat. Diserahkan amanat, tapi dia nggak jujur. Hati-hati. Di sono juga sama siksaannya dengan orang yang mengingkari janji. Kemudian wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Nabi Musa, lau ra'aita nakidul ahdi wal amanah, andaikan kau melihat orang yang mengingkari janji dan tidak menunaikan amanat, qad qaranahu syaiton fis salasili wal aglali, nanti mereka diikat jadi satu dengan rantai neraka dan belenggu neraka bersama-sama dengan setan laknatul. Jadi temannya itu. Kenapa? Karena yang suka mengingkari janji dan tidak menunaikan amanat setan. Benar nggak? Setan itu begitu perilakunya. Kemudian ada manusia yang begitu. Ya wajar kalau di dalam neraka jadi satu diikat dengan setan. Mu'allakun bilisanihi yasilu dimaihi. Digantungkan dengan lidahnya. Jadi lidahnya ini dibuat panjang penghuni neraka. Dipakai untuk menggantung. Menggantung siapa? Ya dirinya sendiri. Yasilu dimaihi, dan mengalir darahnya min munakharihi, dari arah tenggorokan. Pipinya semuanya mengalir darah. Kenapa? Karena di sini siksaannya bukan main. Kita nih lidah aja keluar, gak usah pakai keluar, dicapit aja kita nih lidah kita. Sakitnya bukan main. Ini dipakai buat gantung dirinya sendiri. Sehingga pada saat itu layanamu tarfata ainin. Ini orang udah nggak bisa tidur walaupun cuma sekejap mata. Kita di dunia kagak tidur peleng-pelengan, gitu kan?
Kemudian wala yajidu rahatun tarfata ainin, dan tiada pun menemukan kesenangan walaupun cuma sekedap mata. Di akhirat begitu tuh, di dalam neraka. Hatta innal kafira yatlubul amani bil maut, sehingga orang kafir berkeinginan lebih baik minal azab, daripada dia menanggung azab. Wa kaza nakidul ahdi, begitu juga orang yang suka mengingkari janji, siksaannya sama. Yatlubul amana bil maut, dia pun berkeinginan untuk lebih baik mati dibandingkan hidup disiksa di dalam neraka. Lalu siapa lagi? Wa kazazani, dan orang-orang yang berani melakukan perbuatan zina. Siksaannya sama, ngarepin mati aja udah dia. Kenapa? Karena bagi para pezina, mohon maaf, kemaluannya itu nanti akan dicolok dengan besi dari neraka. Bagaimana kalau laki-laki lah digunting, perempuan dicolok, laki-laki digunting, mati lah, kagak ada mati. Kalau pengen ngetes, amplas aja sekarang, rasanya gimana? Suruh diamplas, apalagi digunting. Bisa kita bayangin bagi para pembuat zina. Lalu siapa lagi? Wa akalir riba, dan orang yang berani memakan riba. Riba itu apa sih? Riba itu bahasa kitanya ada afan mudo apa, berkali lipat. Kita minjemin 10.000, baliknya 11.000. Itu yang 1.000 namanya riba. Banyak yang begitu sekarang. Orang kalau pengen kaya, minta banyak begitu. Duit dia dagangin. Ada nggak? Ada yang namanya apa sebutannya sekarang? Ya, itu keren, rentenir gitu kan? Iya, pas begitu kelebihannya dia bilang bunga, kan cakep gitu. Cakep nggak? Perkara yang haram tapi dibahasakan indah. Bunga, yang namanya bunga kan kalau dicium wangi, kecuali bunga bangke. Nah mungkin ini bunga bangke kali, gitu kan? Jadi yang riba tuh begitu. Ketika kita memperdagangkan uang, maka hal ini dinamakan riba. Lalu siapa lagi? Watarikus sholah, dan orang yang berani meninggalkan sholat. Mereka sama siksaannya begitu tuh. Yu'azibuna finnari hukban, mereka diazab di dalam neraka dengan waktu yang cukup lama. Sehingga dikatakan hukban. Ya. Waktunya nggak bisa dipastikan berapa lama. Allah Ta'ala berfirman lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Ya Musa, laukana ma'ul bahri midadan. Wahai Musa, andai kata nih lautan yang ada di dalam dunia menjadi tinta. Wal asjari aklaman, dan semua pohon yang ada di alam dunia menjadi pena. Wal insi wal jinni kitaban, dan seluruh manusia dan bangsa jin menuliskan. La khasolatil aklam, niscaya habislah itu pena. Wa fanaital jinni wal insi, dan binasalah jin dan manusia. Wa nafazatil bihar, dan keringlah itu lautan kullaha semuanya, min qabli an taktuba ada di huqabi jahannam, sebelum mereka mampu menuliskan hitungan daripada lamanya jahannam. Artinya berapa lama? Ini udah nggak bisa dibayangin nih. Ya, seluruh lautan jadi tinta, seluruh pohonan jadi pen, terus manusia sama bangsa jin nulis semuanya tuh. Berapa lamanya dia di dalam neraka? Ampe nih, pohonan habis, lautan kering, manusia jinnya mati semuanya, belum selesai. Berapa lamanya yang namanya hakob di dalam jahannam? Artinya apa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu saja hitungannya. Kita nggak bisa tahu. Kenapa? Lo kita nggak bisa bayangin berapa lamanya tuh mereka berada di dalam neraka. La yazuquna fiha bardan, mereka tidak mencicipi. Ingat, yang namanya makan sama mencicipi beda. Kalau makan sepiring habis, gitu kan? Tapi namanya nyicipin itu biasa cuma pakai telunjuk doang, enak apa kagak. Penghuni neraka tidak bisa mencicipi yang namanya hawa dingin. Panas terus yang dia rasakan di dalam neraka. Wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa,
dan mereka tidak mendapatkan minuman kecuali hamim. Apa itu hamim? Nanah bercampur dan wa ghassaqan jazaa'a wifaqa. Nih, ya. Kita bisa bayangin yang namanya jazaa'a wifaqa ini adalah balasan yang memang dilipat gandakan oleh Allah. Nggak bisa kita bayangin bagaimana balasan yang akan mereka terima. Qala Nabi alaihi salam, saking penasarannya baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, mal haqab? Jibril, apa sih itu yang dinamakan haqab? Nabi aja nggak tahu. Nggak tahu Nabi. Sehingga bertanya kepada malaikat Jibril, haqab itu apa sih? Qala Jibril, malaikat Jibril kemudian menjawab, yang namanya haqab wahai Rasulullah, arba'atu alafi sanatin. Hitungannya kurang lebih 4.000 tahun. Rasul nanya lagi, as-sanatu kam sahran? 1 tahun di sono kira-kira berapa bulan? Dijawab oleh malaikat Jibril, 1 tahun di sono hitungannya adalah arba'atu alafi syahran, 4.000 bulan. Nah, kalau di dunia kan cuma 12 bulan. Ini 4.000. 1 tahun di akhirat. Nabi penasaran lagi. Asyahru kam yauman. Kalau 1 bulan kira-kira berapa hari di sono? Dijawab oleh malaikat Jibril, sebulan di sono arba'atu alafi yauman, kurang lebih 4.000 hari. 4.000 hari. Kalau kita 1 bulan 30. Di sono 4.000 di akhirat. Nabi bertanya lagi, wal yauma kam sya'ah? 1 hari itu kira-kira berapa jam? Dijawab oleh malaikat Jibril, sab'una alfa sa'atin, kurang lebih 7.000 jam. 1 hari. Kita 1 hari 24 jam. Di sono 7.000 jam. Terus Nabi nanya lagi, wa kullu sa'ati sanatan min sani dunya, 1 jam hitungannya di dunia nih, di sana itu kurang lebih 1 tahun. Nah, 12 bulan. 1 jam 12 bulan. Itu di akhirat. Bisa kita bayangkan bagaimana menderitanya para penghuni neraka. Walaupun cuma maksudnya tadi itu kurang lebih 1060 tahun. Nah kalau dikali ini nih coba bayangin. Berapa lama kira-kira? Nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dijanjikan bagi para penghuni neraka. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kana yaumal qiyamati yakhruju minan nari syau'un ismuhu harisun. Apabila adalah nanti hari kiamat akan keluar dari neraka sesuatu namanya haris. Yatawalladu minal aqrab, dia dilahirkan dari kalajengking. Ra'sahu fis sama, kepalanya ada di langit, as-sabi'ah, yang ke-7. Wazanbuhu tahtal ardi, dan ekornya ada di bawah bumi, as-sufla, yang paling bawah. Payunadi, kemudian dipanggil sab'ina marratan, 70 kali panggilan. Aina min barizir rahman, di mana orang yang melawan Allah yang Maha Pengasih. Wa aina man haribir rahman, dan di mana orang yang berani memerangi Allah yang Maha Pengasih. Hadis dari Abi Hurairah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa nanti
di dalam neraka ada satu binatang namanya Haris. Keren nama. Jangan sekali-kali punya anak dinamain Haris. Pakai shin. Ya. Kenapa? Karena ini nama binatang yang dilahirkan dari kalajengking. Bukan kalajengking dunia, tapi kalajengking akhirat. Namanya Aqrab. Karena nanti binatang di dalam neraka ada dua. Yang pertama nih namanya Aqrab, kalajengking. Kalau pengen tahu kalajengking Arab, ngantuknya hebat betul. Ya. Dan yang kedua namanya ular. Sebutannya Sujaul Aqrab. Namanya keren. Suja artinya sang pemberani. Aqrab botak. Artinya sang pemberani yang botak. Kenapa? Karena ular Sujaul Aqrab kepalanya botak. Nah, jangan sekali-kali namain anak Sujaul Aqrab. Gitu ya. Sang pemberani yang memang kepalanya botak. Kenapa? Karena nih binatang ular ini nggak ada takutnya. Sama siapa aja dia gigitin aja pokoknya. Itu namanya Sujaul Aqrab. Nah ini Aqrab, kalajengking. Besarnya nih anak kalajengking ini yang namanya Haris, roksahu fis sama isabiha. Kepalanya ada di langit yang ketujuh. Wazan bahu tahtal ardi supla, dan ekornya tuh ada di bumi lapisan yang paling bawah. Yang ketujuh juga. Kira-kira gedenya kayak apa? Kita nih ngeliat ke atas. Itu belum langit yang pertama. Belum langit yang pertama itu. Baru nyampe awan doang. Bagaimana kalau lapisan yang ketujuh? Kira-kira gedenya kayak apa? Bumi yang sekarang kita pijak. Orang ngebor ya paling berapa kilometer lah. Gitu kan? Tapi adanya di bawah yang paling bawah lapisan bumi. Dan binatang ini anehnya bisa ngomong. Dia nyari orang-orang yang di dalam neraka tuh. Dia ngomong. Di mana orang yang dulu berani ngelawan sama Allah, bahasa kita. Dicariin tuh orangnya. Di mana orang yang dulu ngajak perang sama Allah. Dicari. Emang ada orang yang berani sama Allah? Lah banyak. Banyak. Yang maksiat getol. Benar. Ya. Itu mereka yang berani sama Allah. Lalu yang memerangi Allah, yang menghalangi syariat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Orang mau sholat, ngapain sih lu sholat? Nih begini nih. Ini namanya ngajak perang sama Allah. Banyak gak? Ngaji, ngapain sih lu ngaji? Gitu kan? Ini ngajak perang orang begini nih sama Allah. Nah nanti siap-siap dicari sama Haris, anak kalajengking di dalam neraka. Fayaqulu Jibril alaihi salam. Maka dijawab nih oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ma turidu ya Haris? Apa yang kau inginkan wahai Haris? Kenapa engkau mencari dua golongan manusia ini? Fayaqulu, si Haris ini menjawab, uridu khamsatu ainaman. Aku menginginkan 5 orang. 5 orang, 5 golongan. Yang memang mereka pertama berani sama Allah, dan yang kedua memerangi Allah. Siapa saja mereka? Tarkus sholat. Yang pertama, orang yang berani ninggalin sholat. Ainaman mana azzakah. Di mana orang yang berani mencegah zakat. Tuh, golongan yang kedua. Ini bakal dicariin sama Haris tadi. Yang ketiga, wa ainaman syaribal khamr. Di mana orang yang suka minum khamr. Wah, tukang mabuk berarti siap-siap. Jadi tungguin di sana sama Haris. Ya. Lalu yang ketiga, yang keempatnya wa ainamin akali riba. Di mana orang yang suka makan riba. Lagi ditungguin juga di sana. Dan yang kelima, wa ainaman yatahaddatsu bil hadis dunya fil masajid. Dan di mana orang yang suka datang ke masjid, cuman sayang di dalam masjid ngomonginnya urusan dunia. Dicariin juga tuh.
sama Haris tadi nyampe ke masjid bisnis. Ada kayak gitu tuh? Ada. Ada. Kadang-kadang di bawah HP lagi. Ya pas begitu ada panggilan bisnis kebetulan. Gimana? Udah laku belum? Di dalam masjid. Subhan. Ini malaikat juga doain buat orang yang begini. Kata malaikat, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepadamu. Amin. Itu malaikat doain begitu. Ketika orang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid. Ya, apalagi pakai pemilu, ini hati-hati tuh. Para caleg kayak begitu tuh. Hati-hati. Lagi ditungguin aja tuh. Ama yang namanya Haris. Kenapa? Karena dia mencari kedudukan Dunia. dunia. Yang dibicarakan dunia. Janjinya macam-macam, 1001 macam janji. Atuh juga kagak didapatin. Sebenarnya begitu. Besok mau pilkada nih, siap-siap aja. Masjid, musola. Kan begitu kan? Ya. Nah, kalau bisa diundang, jangan hadir. Jangan. Kenapa? Buat apa membicarakan dunia di dalam Masjid. Supaya jma'uhum fi pamihi. Setelah ketemu tuh kemudian dikumpulin sama Haris ini di dalam mulutnya. Wa yarji'u bihim ila jahannam, kemudian mereka ditarik masuk ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah minasyaqawah. Kami berlindung kepada Allah dari kecelakaan. Maka dari bab yang ke-40 ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang masuk neraka tergantung ukuran amal perbuatannya selama hidup di alam Dunia. Semakin banyak dosa dan kemaksiatannya, semakin lama dia di dalam neraka. Ya, tapi ketika dosa dan kemaksiatannya sedikit, mudah-mudahan saja mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita. Kita berlindung dari siksa api neraka. Ya, ada yang mau ditanyain? Buat menghindari janji, ucapan itu bagaimana bagusnya, Bang? Ya. Ketika kita berani mengucapkan suatu janji, maka konsekuensinya adalah janji itu harus ditepati. Dan ketika kita mungkin tidak mampu menepatinya, maka minta ridho kepada orang yang dijanjikan. Minta ridhonya, minta maafnya. Apabila dia meridhoinya, insya Allah gugur sudah apa yang kita janjikan. Cuman jangan lalu tuh berulang. Ini kadang-kadang kan kita begitu. Kan begitu kan? Iya. Nah, kalau berulang kayak begini, ini nggak diperbolehkan. Ya, ketika kita berjanji, maka berusahalah untuk menepati janji itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya jangan melebihi janji di luar kemampuan. Jelas ya? Nah, jadi berhati-hatilah. Kenapa? Karena janji ini pasti akan ditagih. Lepas di dunia, di akhirat nggak bisa. Makanya banyak nanti di akhirat manusia ini saling mendakwa, ya, saling meminta keadilan di hadapan Allah. Si Anu dulu pernah janji, ya Allah, sampai-sampai nih nanti binatang saja yang tanduknya patah disebabkan nyeruduk sesuatu, itu diminta keadilannya oleh Allah. Ditanya, kenapa tandukmu bisa patah? Nyeruduk sipulan ya Rob, kata di kambing. Kan gitu. Atau berantem dengan kambing lain, itu diminta keadilan. Enaknya kalau binatang ketika keadilan diberikan, mereka dijadikan tanah semuanya. Nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Nah kalau kita kan kagak. Ketika keadilan diminta, yang benar yang masuk surga, yang salah masuk neraka. Itu masalahnya. Sampai-sampai pada saat itu, orang nih yang lihat binatang dijadikan tanah oleh Allah,
Mereka mohon kepada Allah, ya wailah, celaka saya. Kuntu turoba, jadikan saya tanah aja udah dah. Kagak pengen masuk neraka. Itu masalahnya. Maka hati-hatilah, karena perjanjian ini atau amanat ini akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika kita tidak mampu menunaikan di dunia, di akhirat pasti dipinta. Itu masalah. Ya, kalau di akhirat mah ribet udah urusan. Mau bayar pakai apa coba? Hah? Mau nunain pakai apa? Karena semuanya ada di alam dunia. Dan itu adalah amal buat kita. Ya, ada lagi? Udah pada paham, udah pada ngantuk ya? Ya, kalau nggak ditanya lagi, kajian kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Baik, kita baca doa hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.